Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dan Rahmat dari kelompok 10. Saya ingin presentasi, ya harusnya saya presentasi berkelompok, kan tetapi saya ketinggalan karena beberapa masalah emang nggak bisa berbarengan. Jadi saya ingin mempresentasikan kontennya sendiri. Ya, langsung saja. Oke, sebelumnya saya ingin minta maaf juga. Oke, langsung saja ke kontennya. Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Perserikatan, oke, upaya yang dilakukan yaitu Perserikatan Bangsa atau PBB, Misi Garuda, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Deklarasi Juanda, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Jafra, dan terakhir ada Jakarta Informal Meeting atau JIM. Peran Indonesia PBB yang pertama adalah PBB. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian atau MPP PBB. Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks internasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam pergelaran operasi internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui PPPBB dimulai pada tahun 1957. Saat itu, Indonesia mengirimkan 559 personil infanteri sebagai bagian dari unit United Nations Emergency Force atau UNF di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infanteri pada tahun 1960 dan 3.457 personel infanteri di tahun 1962 sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo di Republik. Misi Garuda. Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh PBB kontingen. Pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda atau KOMA. Kontingen Garuda terdiri dari tentara nasional atau TNI, polisi, dan sipil yang ditugaskan ke negara yang mengalami konflik. Saya telah berpartisipasi dengan kegiatan ini dari tahun 1957, bahkan sudah ada 27 lebih kontingen pasukan dan subkontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang. Selanjutnya adalah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA dalam sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika serta melawan kolonialisme atau negara imperialis lainnya. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KA dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Berlangsung di Gedung Merdeka yang sekarang terletak di Jalan Asia Afrika Bandung. Dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 April 1955. Dihadiri oleh 29 negara dan diantaranya 6 negara Afrika. Hasil dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika yaitu terjadinya suatu kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika. Yang kedua adalah berhasil merumuskan 10 asas yang tercantum dalam Dasar Sila Bandung. Terakhir, dalam Dasar Sila Bandung tercermin penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia. Yang terakhir, yang terus selanjutnya adalah Gerakan Non-Blok atau JNB.
Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara, negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak militer apapun, manapun. Beberapa peran Indonesia dalam gerakan non-blok itu turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Dua, menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992, di mana Indonesia berupaya menuntaskan masalah utang luar negeri dari negara berkembang miskin. Yang ketiga, ada memperkuat kerjasama antar negara anggota, misalnya Indonesia dengan Brunei Darussalam mendirikan pusat kerja sama teknik selatan di Selatan GNB di Jakarta. Ini adalah deklarasi Juanda, termasuk dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah deklarasi Juanda. Hal ini sebagai bentuk perjuangan di kancah internasional agar Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulaunya. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Isi deklarasi Juanda yaitu sebagai negara kepulauan yang memiliki corak sendiri. Dua, yaitu bahwa sejak dahulu kala kepulauan ini, Nusantara ini sudah merupakan kesatuan. Ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Tujuan dibuatnya deklarasi Juanda adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua adalah untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Lanjutnya ada Association of East Asian Nation atau ASEAN. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui Association of East Asian Nation atau ASEAN adalah suatu ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara Indonesia merupakan salah satu negara termasuk pemerakasa berdirinya ASEAN melalui perwakilan Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Selain itu, Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Beberapa contoh peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yaitu: satu, Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Dua, ada Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Ketiga, saat pemerintahan Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL berkonflik, kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan oleh Indonesia. Kita ada Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi antara pemerintah yang dilatar belakangi oleh Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuannya OKI adalah meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, melindungi tempat suci. Tiga, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Keempat adalah memperkuat kerjasama dan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran negara Indonesia dalam OKI antara lain adalah ikut penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau MNFL. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dokumen tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada 19 Oktober 1989.
Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamofobia, yaitu ada selanjutnya Jakarta Informal Meeting atau JIM. JIM merupakan upaya peran Indonesia dalam perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemprakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. JIM merupakan upaya menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam. Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali, JM pertama pada Juli 1987 dan JM kedua pada Februari 1989 di Jakarta. Rundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris Peace Agreement pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara. Oke, sekian dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.